Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Anasun radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu ya'aku anhu yawmas sabi'i wa yusamma wa yumatu anhul adha wa idha balagha sitta sinina uddiba wa idha balagha tis'a sinina unzila firashu wa idha balagha talata asyarata sanatan duriba anas salati. Pagi ini kita akan membahas tentang bab berikutnya, yaitu mendidik anak. Jadi mendidik anak itu ada aturannya di dalam hadis Nabi, yaitu diantaranya hadis Nabi yang diriwayatkan dari sumbernya sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini bagian dari sahabat Nabi yang digolongkan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang miskin, golongan orang miskin zaman Nabi. Jadi mereka itu nggak punya rumah, dibikinin semacam kayak bedeng-bedeng di sekitar masjid. Kalau zaman sekarang kan nggak ada orang bikin bedeng di nempel masjid, mau dilarang ya. Jadi jelek masjidnya. Zaman dulu ada. Karena mereka ingin fokus mengabdi kepada Rasul, mereka tidak punya keluarga, mereka orang miskin, dibikininlah tempat oleh Nabi, termasuk ini sahabat Anas. Nabi bersabda, al-gulamu ya'aku anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yumatu anhul adha. Jadi pendidikan di sini disebutkan gulam, anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir itu bahasa Arabnya gulam kalau laki-laki. Kalau perempuan bahasa Arabnya jariyah. Jadi anak kecil yang baru lahir itu bahasa Arabnya kalau laki-laki gulam, kalau perempuan jariyah. Nah, ketika anak baru lahir itu sudah lahir di muka bumi ini, ada syariat kaitan dengan pendidikan di sini. Yu'akku anhu yaumas sabi, diakekahi atas nama gulam itu pada hari ke-7 dari lahirnya. Wa yusamma, kemudian diberi nama, wa yumatu anhul adza, kemudian disingkirkanlah hal yang membahayakan darinya. Yang dimaksud adalah mencukur rambutnya. Lah, rambut bayi yang baru lahir disebut rambut akikoh atau akikah kita nyebutnya. Jadi akikah itu sebenarnya nama rambut yang dibawa dari lahir, itu akikah. Ya, dari sini Nabi mengajarkan kepada kaum muslimin terkait dengan mendidik anak itu dari kecil diakikahi, yang sebelumnya diazani dan diqomati, ditambah lagi ada yang namanya tahnik. Ya, tahnik itu apa? Dari kata hangkun. Hangkun itu langit-langit, tekak kita nyebutnya. Jadi anak kecil itu yang baru lahir, di samping azan telinga kanan, qomat telinga kiri, syariat berikutnya adalah tahnik. Jadi mengoleskan kurma yang halus ya, yang bagus, yang halus, ditekak bayi gulam tadi. Jadi kesini ya. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk merangsang saraf termasuk lidah. Ya, jadi merangsang lidah gitu. Itu tujuannya. Lah, ini zaman siapa? Zaman Rasul
ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur itu. Itu waktu itu dia punya bayi baru pertama. Kemudian datang ke Rasul, bayinya dibawa. Lalu dia bilang, ya Rasul, saya punya anak ini lahir. Ya, kemudian dibawa oleh dia ketika Nabi ada di masjid. Ya, kemudian anak itu diambil oleh Rasul karena dibawa gitu, itu dipanggang sama Rasul. Dia bilang begini, ya Rasul, anak saya sudah lahir, mohon didoakan. Itu. Nah, sebelum Nabi mendoakan, Nabi nyuruh dulu, Abu Musa, kamu ambil kurma dulu. Ya, ngambil kurma yang paling bagus. Cuman karena di Madinah itu ada kurma mahal namanya ajwa. Ya. Ajwa, ya, jadi kurmanya kurma paling bagus. Ya, cuman sekarang namanya orang dagang bukan ajwa juga, bilangnya ajwa biar mahal. Ya, kira dimerekin doang. Nah itu, setelah itu kemudian ditahnik oleh Rasulullah. Ditahnik tadi itu ditekaknya, habis itu lalu dikasih nama oleh Rasul. Ya, namanya Abdurrahman. Ya. Jadi itu sejarah tahnik. Ya. Untuk apa tahnik? Selain merangsang lidah, biar anak diberi lidah yang fasih. Ya, tujuannya untuk kefasihan lidah. Gitu. Setelah itu ada perintah lagi, yaitu akikah, dikasih nama, dicukur rambut gulam tadi itu. Nah, di sini tiga-tiganya dilaksanakan antara hari pertama sampai hari 7. Hanya saja hadis Siti Aisyah boleh minggu kedua, boleh minggu ketiga. Ya. Kemudian di dalam fikih dijabarkan lagi boleh berlanjut asal belum meninggal. Ya. Jadi kalau kita ini yang masih hidup ini, kalau dulu belum diakekahi, Pak, ya, itu boleh kita akekah sekarang. Ya. Ya, cuman ya kita ini dulu diakekahi apa enggak kan harus nanya orang tua. Ya. Kalau orang tuanya masih hidup, kalau udah meninggal bingung juga, saya dulu diakekahi apa enggak. Itu artinya di dalam fikih lebih jauh dibahas. Ya, sampai minggu ketiga, berikutnya boleh sampai nifas selesai, berarti 60 hari gitu kan. Boleh berlanjut ketika masuk balik, boleh juga berlanjut terus asal belum meninggal. Kalau sudah meninggal baru selesailah syariat akikah. Ya, cuman kita ini kadang-kadang prihatin, banyak orang belajar fikih tidak tuntas. Ya. Orang udah meninggal jadi akikahi, masih ada itu, Pak. Ya, di masyarakat sebagian masih ada orang meninggal motong sapi, katanya akikah untuk yang meninggal. Loh, udah meninggal kok diakikahi. Ya, ya memang kalau dia sedekah boleh, tapi kalau atas nama akikah sudah meninggal selesai syariatnya. Gitu itu. Kecuali kalau misalnya dia nadar, lah kalau nadar beda lagi. Ya, jadi walaupun di atas namakan akikah tetap namanya sedekah biasa karena sudah meninggal. Lalu untuk apa akikah itu? Ternyata jangka panjang, ya kan? Al-gulamu mu'allakun. Jadi begini, bi akikatihi atau murtahanun bi akikatihi. Ya, anak yang kecil itu kalau belum diakikahi maka dia akan tergadai alias tertahan dengan akikahnya. Maksudnya kalau nanti di yaumul qiyamah orang tuanya masuk surga, anaknya masuk surga, kemudian bapaknya panggil-panggil, nak sini nak anak saya, anaknya cuek aja. Kenapa cuek, nggak mau merespon? Karena nggak diakikahi.
Karena dia akikah itu sebagai tanda kepemilikan anak. Ya. Jadi seandainya sama-sama masuk surga dipanggil orang tuanya itu ya merasa tidak punya gitu. Karena tanda kepemilikan anaknya akikah tidak dijalankan. Ini fa idza balagha sitta sinin, ketika anak tadi itu sudah mencapai 6 tahun utiba, ya, maka anak harus dididik. Lah ini berarti dalam ajaran Islam mendidik anak itu umur 6 tahun. Itu kan? Ya artinya tidak mutlak sih, sebelum 6 tahun juga sudah ada pendidikannya. Ya, tapi ini yang pendidikan intensifnya umur 6 tahun. Karena kalau sebelumnya belum bisa intens, biasanya anak itu masih main-main aja. Ya, cuman negara-negara maju pendidikan anak lebih mudah lagi. Kayak negara Australia gitu, ya nyekolahin anak umur 6 bulan. Kalau kita 7 tahun. Ya. Kalau negara yang udah maju, anak itu bayi 6 bulan sudah disekolahkan khusus. Ya, itu kayak di Australia. Kalau kita nggak ada lah bayi 6 bulan disuruh sekolah. Ya khusus, jadi isinya cuma ngisi memori doang. Jadi misinya ngisi memori doang. Nanti begitu dia bisa bicara, bisa jalan umur setahun atau setahun 3 bulan, itu ucapan itu sudah keluar dari memori rekaman 6 bulan itu. Itu kata orang Australia. Ya, itu namanya cuman mendidik, merekam saja di memori itu. Ya, itu kalau di ajaran Nabi di sini 6 tahun. Ya, jadi lah kita dituakan lagi 7 tahun. Ya susah ya di Indonesia ini. Peraturannya bikinnya pinter, menjalaninya kerepotan. Ya karena kalau umurnya 7 tahun, ya kalau sekolahnya zaman kita dulu mah kerepotan. Untung sekolahan sekarang lebih mudah ya. Kalau zaman kita sekolah, kalau nggak naik, ya nggak naik gitu kan ya, Pak Jenol ya. Kalau sekarang nggak ada anak nggak naik, ya kan semuanya harus naik. Itu Pak Guru ya, kalau nggak salah ya. Iya bukan gitu kan Pak Guru ya. Anak sekarang sekolah wajib naik gitu. Kalau dulu nggak bisa nggak naik gitu kan Pak ya. Itu. Lah kalau modal kayak kita dulu nggak bisa nggak naik. Lah kalau masuknya 7 tahun nggak naiknya 3 kali gimana? Udah umur berapa itu ya? SD-nya nggak naik 3 kali, SMP-nya nggak naik 2 kali, SMA-nya nggak naik 2 kali. Waduh, bisa tua di sekolahan. Udah begitu aturan CPNS umurnya 35 paling tua. Lah nggak kebagian kalau nggak naik terus mah ya. Ya gitu. Jadi bingung kayak negara kita pinter bikin aturan tapi ujung-ujungnya merepotkan orang. Ya nggak tahu itu bikin peraturannya kayak begitu. Ya makanya disitulah ada peluang lain bagi pihak swasta. Untungnya ada sekolahan swasta ya. Jadi kalau sekolahan swasta kan nggak harus 7 tahun, 5 tahun silakan masuk, 6 tahun silakan masuk. Ya kalau enggak kerepotan semuanya harus 7 tahun. Lah kalau masuk TK-nya 4 tahun dia harus berhenti diam dulu nggak sekolah ya. Nah itu. Nah ini selanjutnya fa idza balagha tis'a sinina uzila firasu. Kata Nabi kalau anak sudah umur 9 tahun uzila firasuhu, maka harus dipisah tempat tidurnya. Ini pendidikan Islam ya. Artinya kenapa dipisah? Supaya anak sudah cepat dewasa. Karena 9 tahun itu anak sudah mulai dewasa. Ya kan? Sudah tahu lawan jenisnya, sudah tertarik dengan lawan jenisnya. Kalau nggak dipisah, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Ya tentu ketika jenisnya berbeda. Ya kalau kita punya anak putra dan putri 9 tahun tidurnya harus berbeda.
Cuman di sini nyebutnya firas. Ya firas gimana? Kalau rumahnya kamarnya cuman satu, ya misahnya gimana? Wong tidurnya ngampar di depan, anaknya 3 perempuan 3 laki-laki lah. Minimal dipisah, yang perempuan di sebelah sana 3, yang laki-laki sebelah sana dipisah. Jadi dipisah tempat tidurnya ketika anak sudah umur 9 tahun. Jadi nyatanya Nabi sudah ngasih ajaran begitu rapi, sampai tidur aja harus dipisah. Ya, karena zaman makin berubah, nyatanya zaman makin berubah. Ya, buktinya ada bapak menghamili anak, ya kan? Ada paman menghamili anak. Bahkan ada saudara kandung menghamili saudara kandung sendiri. Itu kan memang kaitannya dengan ini, pemisahan tempat tidur ketika umur 9 tahun. Ya, itu zaman makin berubah, memang aturan ini sudah bagus di ajaran Nabi. Ya cuman kadang-kadang anak 9 tahun masih penakut. Ya, penakut itu artinya kalau disuruh pisah tempat tidur nggak berani. Ya kan, dibikinin kamar suruh pisah tempat tidurnya nggak berani. Nah, ini harus dilatih berani. Pertama ya mungkin tidurnya dipisah tempat tidur, lampunya yang terang, sambil dibuka pintunya juga nggak apa-apa, supaya ngelatih berani. Nanti lama-lama kalau sudah punya malu kan ditutup sendiri pintunya, gitu kan ya. Ya karena kalau nggak dilatih begitu, nanti lama-lama dipisah tempat tidurnya, lampunya dimatikan karena sudah berani. Karena orang tidur itu disunahkan mematikan lampu. Ya, memang begitu kok. Karena kalau orang tidur nggak dimatikan lampunya, itu banyak efeknya. Ya kan? Efeknya apa? Barangkali dia tertidur nggak sengaja, kemudian auratnya kebuka, gimana? Ya kan? Kan tidak baik. Tapi kalau dimatikan lampunya kan nggak kelihatan. Jadi banyak faedah di sana. Selanjutnya fa idza balagha salasa asyarata sanatan, apabila anak sudah umur 13 tahun, duriba ala shalah. Ini lebih jauh ya. Kalau di hadis Imam Muslim makan 10 tahun. Ya kalau anak sudah umur 13 tahun kemudian berani meninggalkan sholat, maka boleh dipukul, kata Nabi. Artinya apa? Bukan mukul dalam arti zalim, tapi hanya sekedar pelajaran. Artinya harus ditindak dengan tegas, jangan sampai meninggalkan salat. Karena 13 tahun sudah mendekati usia balik 15 tahun. Ya fa idza balagha sita asyarata sanatan, apabila anak sudah umur 16 tahun, zawwajahu abuhu, maka bapaknya, orang tuanya diperbolehkan menikahkan anaknya. Ya kalau anak umur 16 tahun dinikahkan kecil amat ya. Ya tapi dulu juga undang-undang pernikahan kita 16 tahun kan. Ya sekarang direvisi. Ya baru kemarin sih revisinya gara-gara Syekh Puji kan. Ya direvisinya gara-gara Syekh Puji punya istri umur 15 tahun itu kan ya. Begitu viral kemudian barulah penegak hukum bikin aturan. Sekarang dipanjangin sampai 18 tahun. Ya kan tadinya mah 16 tahun. Ya karena ada yang nikah umur 15 tahun akhirnya direvisi, sekarang nikah umur 18 tahun. Tapi tetap saja masih ada yang nyolong-nyolong. Nyolong-nyolong gimana maksudnya? Belum 18 tahun karena sudah pengen nikah, kemudian KTP-nya dituakan. Namanya nyolong-nyolong bukan ya? Ya bukan nyolong-nyolong sih, dipalsukan KTP-nya. Yang mestinya belum 18 tahun baru 16 dituakan jadi 18. Nah ini artinya apa? Ketika anak 16 tahun sudah lewat mukallaf, karena mukallaf 15 tahun. Ketika sudah mukallaf, orang tua
diwajibkan membuka pintu, diwajibkan ngasih lampu hijau kepada anak supaya anak ini tidak merasa bingung. Ya, karena kalau anak misalnya sudah punya calon nggak berani ngomong, orang tua nggak membuka, bisa berbahaya. Maka orang tua harus membukakan pintu nikah dengan bahasa, nak, kamu setahun yang lalu sudah balik, kamu sholat dapat pahala, nggak sholat dapat dosa sendiri. Sekarang sudah setahun 16 tahun, seandainya mau nikah harus bilang sama saya, sudah dipersilahkan. Kalau memang mau, kalau enggak ya silahkan. Artinya dibukakan pintunya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau orang tua enggak bilang begitu, seandainya terjadi perzinahan, orang tua kena dosa karena belum dibuka. Itu. Belum dikasih tahu bahwa orang tua siap menikahkan seandainya sudah siap nikah. Itu makanya harus dikasih tahu, kalau enggak nanti orang tua bisa kena macam-macam. Tapi kalau udah dibilangin 16 tahun kalau mau nikah silahkan bilang ke bapak. Ya, tapi kalau enggak dibilangin begitu nanti anak maksiat, orang tua kena kebagian dosanya. Itu bedanya. Kemudian summa akhadha biyadihi wa qala qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka a'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah. Ya, ketika mau menikahkan anak gimana tadi? Maksudnya siap menikahkan anak tadi diperagakan di sini. Orang tua memegang tangan anaknya ketika memang sudah siap nikah. Kemudian bilang, nah aku sudah mendidikmu, sudah dikasih pendidikan sejak umur 6 tahun. Aku sudah mengajarimu tentang berbagai banyak ilmu. Sekarang aku nikahkan kamu, a'udzubillahi min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah yang terjadi padamu di dunia maupun azab Allah di akhirat. Ya, artinya khawatir terjadi bahaya di dunia dan bahaya akhirat. Contohnya adalah perzinahan. Perzinahan itu disebut fitnah dunia sekaligus berisiko siksa akhirat. Itu maksudnya. Ya, makanya tadi jangan sampai terjadi perzinahan. Maka ketika umur 16 tahun suruh dibuka pintunya oleh orang tua. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana hala walidun, tidaklah memberi sesuatu walidun orang tua waladahu terhadap anaknya afdhala min adabin hasanin, yang jauh lebih afdal, lebih utama dibandingkan pemberian berupa adab yang baik. Ya, jadi cara mendidik anak itu bagi orang tua ternyata yang paling bagus pertama tentang adab atau sopan santun. Itu. Jadi pendidikan sopan santun itu mau tidak mau paling awal. Dari kecil diajarin sopan santun dengan gurunya, dengan kakeknya, dengan neneknya, dengan kerabatnya, dengan saudara yang muda, dengan saudara yang tua. Itu pendidikan yang termasuk paling awal. Ya, ada orang kakak beradik kalau nggak diajari adab susah. Ya, adik manggil kakaknya nggak ada kakak, panggil namanya aja. Itu nggak punya adab. Tapi nyatanya banyak gitu. Jadi anak manggil kakaknya namanya Muhammad, panggil aja Muhammad, nggak manggil kakak. Ya, itu tidak punya adab namanya. Itu. Lah kakak, mau abang, mau apa, itu kan adab sebenarnya. Kalau manggil yang lebih tua nggak pakai itu, dianggapnya culun, kata orang Jakarta. Apa culun? Ya bahasa Sundanya apa culun, bagus. Ya, manggil lebih tua panggil namanya aja. Yang dikhawatirkan manggil bapaknya panggil namanya. Lah itu lebih parah lagi. Ya kan ya. Ya itu.
Jadi misalnya anak punya bapak namanya Fikri, Fikri sini lo, itu kan anak culun kan ya, anak nggak punya adab, ya itu nggak boleh gitu itu, ya, ya. Atau manggil gurunya panggil namanya aja, itu juga nggak boleh, harus menghormati dengan status yang lebih tua itu, ya. Dan kalau perempuan biasanya bisa kakak, bisa teteh, bisa segala macam, itu adab. Ya, kalau orang Arab nyebutnya kan akhin karim, ibnu akhin karim. Jadi ahum karim, ibnu akhin karim. Maksudnya menghormati orang. Ya kan? Itu. Makanya kalau manggil orang yang nggak kenal, kita kalau manggil orang nggak kenal biasanya gimana, Pak? Di jalan ketemu orang lewat tapi nggak kenal, manggilnya gimana? Iya, hinya terus apa? Hi doang kan nggak? Mang gitu ya? Biasanya manggilnya paman apa yang nggak kenal itu tuh? Mas, ya ada yang mang, ada yang mas. Itu sebenarnya adab kan? Kan bukan paman, bukan apa dipanggil mang. Ya kan bukan kakak, bukan apa dipanggil mas. Ya mas itu kan kakak sama aja gitu loh. Lah itu namanya adab. Ya sama orang Arab juga kayak begitu, Rasul ngajarinya kayak begitu. Ya akhin karim, ibnu akhin karim. Ya itu bahasanya. Kalau yang sepuh biasanya ya syaikh, ya. Itu wahai kesepuhan. Biasa itu kalau kita nyebutnya wahai kesepuhan ya. Itu artinya orang yang lebih sepuh dipanggil nama kesepuhannya dulu, baru kenalan gitu dan seterusnya. Itu memang tegur sapa itu ajaran Islam. Ya cuman gitu, tegur sapa yang sifatnya pahalanya ada itu kan kadang-kadang berat juga bagi orang yang nggak biasa belajar sopan santun. Tapi yang belajar yang enggak. Cuma negur mang doang kan berat amat ya kan ya. Cuma mang doang aja. Itu sebagai adab kan. Jadi ketika orang diajari adab, insya Allah besarnya jadi anak yang beradab, ya kan? Makanya ada menteri yang disebut bagian peradaban, namanya menteri apa itu? Mendikbud, ya, Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemendikbud ya, Pak Guru lah yang hafal, sama nggak hafal karena saya bukan pejabat jadi nggak hafal ya. Ya Pak Guru yang hafal Kemendikbud ya. Dulu kan Dikbud, sekarang Kemendikbud ya, karena sekarang kementerian nyebutnya, bukan departemen kan Pak. Sekarang nyebutnya kementerian, Kemendikbud ya. Nah itu ada menteri khusus tugas menjalankan kebudayaan, mendidik dan berbudaya. Nyatanya memang begitu, dididik biar jadi orang yang terdidik dan berbudaya. Lah, berbudaya dan berpendidikan itu di Undang-Undang Dasar sudah ada, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, yang kemudian diangkat oleh Presiden Habibie Allah yarhamu, yaitu apa? Iptek dan imtak ya, iptek dan imtak gitu kan ya. Jadi pendidikan dan teknologi, iman dan ketakwaan, imtek ya. Ya imtak, iman, keimanan dan ketakwaan, imtak kata Pak Habibie almarhum. Itu memang kayak begitu, mendidik orang itu biar menjadi orang yang berperadaban tinggi. Lah peradaban tinggi itu kan Islam pernah jaya, pernah turun, pernah jaya, pernah turun. Jadi pasang surut kan. Yang pernah tinggi itu zaman Romawi dulu, zaman Spanyol. Islam pernah jaya di Spanyol 700 tahun. Lama kan? Mirip dengan di Indonesia hampir 700 tahun.
Islam di Indonesia kan masuk itu abad ke-14. Berarti 600 tahun. 100 lagi Pak Agus. Hampir sama dengan sejarah Spanyol. Ya, hampir 100 tahun lagi Pak Haji ya. Islam pernah jaya di Spanyol, ya, di Cordova dan sekitarnya. Itu jayanya memang jaya. Melahirkan ahli nahwu sorof namanya Abdullah bin Malik al-Andalusi dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu budaya sastra yang sangat tinggi. Kemudian melahirkan ahli tafsir besar di Spanyol, ya, namanya tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu dari Cordova, maka namanya tafsir Al-Qurtubi. Kemudian melahirkan ahli kedokteran yang sampai sekarang konsepnya dipakai dunia modern kedokteran. Melahirkan ulama ahli kedokteran yang bernama Ibnu Sina, asal Perancis. Ya, kemudian Imam Ar-Razi juga dari sana itu menulis buku Al-Qanunut Tibbiyah. Ya kan, kalau kita nyebut konsep kedokteran modern. Dan itu sekarang menjadi budaya kedokteran yang nomor wahid, belum ada tandingannya. Sekarang sudah diterjemahkan dengan segala bahasa internasional yang kemudian pusatnya ada di Perpustakaan Internasional Wina, Austria. Ya. Jadi tulisan Imam Ar-Razi Al-Qanunut Tibbiyah itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Belanda, ke bahasa Perancis. Pusatnya ada di Perpustakaan Internasional Wina, Austria. Semua dokter yang pengen jadi dokter di bidang kedokteran, dia harus lihat bukunya Imam Ar-Razi dan Imam Ibnu Sina. Itu ulama besar pernah jaya ketika Spanyol. Sayangnya ketika Perang Dunia Pertama, Spanyol itu hancur. Itu kalah. Ya, akhirnya orang Islam di Spanyol diusir ke Arab. Spanyol diganti penduduk Kristen sampai sekarang. Gitu ya. Sejarah pahit masalah lalu. Gitu kan. Nah, di Indonesia Islam masuk itu tahun 1400. Yaitu Wali Songo. Wali Songo itu kan 1400. Yang paling tua Sunan Ampel, Surabaya. Ya, sebelumnya 1300 masih kerajaan Majapahit. Itu. Jadi dari Hindu Majapahit berubah Islam tahun 1400 sampai sekarang. Jadi udah hampir sama seumur Spanyol. Cuman karya ilmiahnya belum banyak. Kalau Spanyol karya ilmiahnya banyak. Ya itu udah beda ya. Nah, ini ya, kita ada sih karya ilmiah orang Indonesia yang mendunia. Karyanya Syekh Nawawi Tanara, ya. Itu kan, karena Syekh Nawawi Tanara itu waktu di Mekah itu dia nulis buku mencapai 121 judul. Berarti pinter kan? Jadi karangannya nggak sedikit, 121 judul. Itu. Cuman bentuknya bentuk kitab, jadi bukan ekonomi, bukan politik gitu ya. Kalau Spanyol kan semua ilmu, Pak. Ya, inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.